Banyak sekali praktek aneh dari agen asuransi menjanjikan sesuatu di mana dia tidak tahu kondisi yang sesungguhnya. Assalamualaikum rekan-rekan Millionaires Club. Seorang sales penyedot debu dengan begitu semangat dan yakin atas produk yang dia punya, agar supaya prospek itu mengambil keputusan membeli, dia memberikan sebuah statement yang membuat nasabah atau calon customer itu terpukau. Dia mengatakan, saya punya alat penyedot debu yang ajaib. Ibu hanya tinggal siapkan karpet dan semua kotoran begitu saya sedot langsung bersih. Kok ini dari siapa? Jaminannya saya. Wow. Lalu customer itu bertanya, bener? Iya. Kalau nanti begitu saya sedot debu, Ibu kan melihara kucing, melihara anjing, di situ kan banyak ee-nya. begitu saya sedot, kalau ndak bersih, Saya yang memakannya. langsung sang ibu itu mengatakan, oke, silakan. Ini banyak kotoran di atas karpet. Loh, kok gitu, Bu? Ya, orang listriknya lagi mati. Nah, teman-teman, banyak sekali praktek aneh dari agen asuransi menjanjikan sesuatu di mana dia tidak tahu kondisi yang sesungguhnya. Seakan-akan bahwa mengikuti atau membeli produk asuransi itu bisa disangkut pautkan dengan diri kita sebagai seorang sales atau sebagai seorang agen atau sebagai seorang pebisnis. Kita perlu tahu bahwa polis asuransi adalah kontrak perjanjian yang tertulis dan dilindungi oleh undang-undang antara pembayar premi dengan pihak penanggung. Jadi, Anda jangan percaya omongannya agen. Siapa yang harus Anda percaya? Apa yang tertuang di dalam kontrak polis itu. Nah, karena itulah pada saat kita melakukan closing, kita juga tidak boleh ngawur di dalam memberikan sebuah upaya untuk meyakinkan prospek. Kalau Anda ngawur, runyam nantinya. Mengapa demikian? Karena industri asuransi dilindungi oleh sebuah peraturan yang ketat di negara ini. Jika kita mis-selling atau misleading, itu sanksinya bisa penjara loh. Kenapa? Karena uang nasabah itu dilindungi oleh undang-undang. Dan inilah yang membuat saya menjadi tenang menjalankan bisnis asuransi. Kenapa? Karena ya nasabah tidak perlu khawatir. Meskipun agennya kelihatan kurang meyakinkan barangkali, selama kontrak polisnya menyatakan apa yang ada di situ, maka Anda sebagai nasabah, Anda tidak usah khawatir. Mungkin agen asuransinya giginya agak tongos, latar belakang ekonominya nggak terlalu bagus, pendidikannya lebih rendah dari Anda. Fokus kita adalah melihat kontrak yang ada di dalamnya. Nah, di sesi ini saya akan melanjutkan teknik closing yang keempat sampai yang ke-7. Yang keempat, bagaimana kita melakukan teknik closing adalah memberikan pilihan alternatif yang lebih sedikit. Ternyata menawarkan sesuatu yang terlalu banyak itu bermakna sedikit, dan menawarkan yang sesuatu sedikit itu juga merugikan. Tapi kalau Anda mau efektif, berikanlah pilihan yang lebih sedikit. Jangan hanya cuma satu karena nggak ada yang bisa dipilih. Tapi kalau terlalu banyak juga bingung memilihnya. Khususnya bagi customer atau bagi nasabah kita yang kira-kira dia ini sudah Anda nilai percaya 100% dengan reputasi Anda, dengan kesungguhan Anda dan informasi yang Anda sampaikan. Setelah dia melihat bahwa informasinya masuk akal dan dia suka dengan Anda, nah disinilah Anda mulai menawarkan. Kalau Anda menyampaikan bahwa Anda akan punya proteksi, kira-kira mana yang mau diambil?
UP, ditambah CI+, ditambah ATPD, tambah ADDB, Term Life, ditambahi dengan HS, ditambahi dengan Medical Assistance. Itu nasabah jadi tambah bingung. Ya, Anda kasih aja 2 paket, 2 pilihan misalnya. Ibu, ini saya punya program. Yang pertama, Ibu akan dilindungi ketika mengalami risiko sakit kritis. Ini ada dana cash nilainya 1 miliar atau mungkin 2 miliar. Yang kedua, ketika kita yang pertama tadi kalau kita sakit dapat 1 miliar, tapi kalau yang kedua ini kalau kita mengalami sakit kritis akan ditransfer 1 miliar, tapi ada manfaat yang kedua, yaitu terjadi yang namanya pembebasan premi berkala. Sehingga ketika pemegang polisnya itu mengalami risiko sakit kritis, maka kewajiban bayar preminya berhenti, perusahaan asuransi Allianz lah yang akan membayar sampai pemegang polis tadi umurnya 65 tahun. Kasih 2 pilihan, jangan terlalu banyak pilihannya. Itu contoh. Sama juga kalau dalam dunia agen. Ya, ketika kita sudah mendapatkan kesepakatan dengan agen, ya, kita kasih pilihan. Kamu masuk di kita, di tim kita ini, kamu mau ngambil program paket yang mana? Paket yang basic, advance, atau intermediate. 2 atau 3 pilihan itu oke. Anda masih ingat strategi penetapan harga popcorn? Dikasih harga yang kecil, ukurannya kecil, ukurannya sedang, dan ukurannya yang besar. Nah, anehnya ketika penetapan harga yang kecil, yang sedang, dan yang besar itu kelihatan jomplang, pilihannya hanya ada 2. Kalau nggak ngambil yang paling kecil atau ngambil yang paling besar. Karena yang di tengah-tengah ini akan membuat konsumen atau customer itu jadi rancu. Harganya lebih tinggi, tapi kalau dihitung-hitung lebih rugi. Lebih baik saya ngambil yang besar sekalian atau yang kecil sekalian. Itu salah satu teknik closing. Nah, berikanlah sedikit pilihan kepada calon prospek Anda. Yang kelima ya adalah ketika prospek itu terbiasa dengan keringanan-keringanan. Ya, misalnya dia mengatakan bahwa waduh, saya ini kalau nanti buka premi, ya, buka premi itu nanti khawatir saya nggak bisa melanjutkan, saya nggak bisa meneruskan. Kalimat yang tersembunyi di baliknya itu banyak sekali. Bisa jadi dia minta keringanan kalau misalkan dia tidak mampu bayar. Bisa jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia ini justru punya uang yang bagus. Dan banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain. Dalam konteks ini adalah baik sekali kalau Anda memberikan satu solusi dalam bentuk keringanan. Bagaimana bentuk keringanannya? Ibu, Anda bayar premi setiap tahun, selama 2 tahun Anda jangan berhenti, dan tidak usah khawatir. Ini ada yang namanya cuti premi. Di tahun kelima, Ibu bisa cuti premi, tapi namanya cuti premi ya sementara. Tapi setelah itu, Anda bisa melanjutkan lagi. Jadi dengan cuti premi ini kita bisa memberikan kesempatan customer atau nasabah itu bisa bernapas. Bagaimana akhirnya dia tidak harus bayar terus karena ada manfaat investasi. Atau mungkin dengan bentuk yang lain. Kalau keringanan yang lain, Ibu karena sumber pekerjaannya Ibu ini penghasilannya itu kadang tidak selalu diterima setiap bulan. Gini deh, saya kasih keringanan. Bagaimana kalau Ibu bayarnya tahunan aja? Kalimat diberikan keringanan itu nampaknya jadi kelihatan lega, melegakan. Karena apa? Prinsip membayar premi idealnya harus terasa mudah, harus terasa gampang. Tidak boleh merasa berat, karena kalau dia di awal bayar premi itu terasa berat, kemungkinan dia berhenti akan sangat besar. Nah, bisa juga Anda dengan memberikan alternatif harga yang alokasi preminya lebih rendah, itu bisa menjadi salah satu teknik. Misalnya dia daripada Ibu bayar yang 1.500.000 misalnya, ini dengan 1.450.000 Anda dapat manfaat yang lebih banyak. Kalau ngambil program yang sebelah ini, itu contohnya. Nah, seperti apa detailnya Anda boleh tanya kepada mentor Anda. Dan yang terakhir adalah di sesi saya kali ini adalah teknik closing yang keenam, ya, adalah ketika prospek itu merasa tidak butuh saat ini.
Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa kalau bisa membelinya sekarang, tapi yang namanya orang itu bisa bermacam ragam kondisinya. Tapi Anda jangan menyerah. Ketika dia bilang, enggak dulu deh mas, oke bu, enggak ada masalah, saya bisa memahami kondisi ibu sekarang atau bapak sekarang. Tapi kalau boleh tahu, bisa nggak bapak menceritakan apa yang menjadi kendala sehingga tidak bisa ngambil keputusan sekarang? Ya ini saya masih dalam proses ini persiapan mau ganti pekerjaan atau mau pindah kantor misalnya. Oke pak, kira-kira berapa lama bapak nanti akan mulai kondisinya stabil kembali? Atau perencanaan pindah kantornya kapan? 1 minggu atau bulan depan? Kalau dia bilang ya bulan depan, oke pak, berarti nanti di bulan depan lagi saya akan ketemu dengan bapak kembali. Kita akan berdiskusikan, siapa tahu kondisinya akan ada sesuatu yang lebih bagus. Kalaupun ternyata kondisinya masih tetap, tidak masalah pak, kita tetap berkawan. Itu adalah satu upaya Anda memberikan kesempatan, kelegaan kepada prospek Anda. Prospek itu jangan terlalu dikendorin, ya, tapi jangan terlalu dipres, jangan terlalu dipepet, akan membuat dia tidak nyaman. Mudah-mudahan informasi ini berguna buat Anda. Dan mari kita sukses bersama-sama. Jangan lupa klik subscribe dan share informasi ini buat teman-teman Anda. Mari kita sukses bersama-sama.